Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang isim fa'il, yakni orang yang melakukan suatu perbuatan. Kita akan belajar bagaimana merubah fi'il madhi menjadi isim fa'il atau pelakunya. Misalnya kata memukul, kita ubah menjadi yang memukul atau orang yang memukul. Jadi, dari kata kerja atau fi'il berubah menjadi kata benda atau isim. Sekarang kita masuk ke pembahasan isim fa'il dalam bahasa Arab. Isim fa'il adalah kata benda yang menunjukkan arti untuk orang atau sesuatu yang melakukan suatu pekerjaan. Intinya isim fa'il adalah pelaku atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Misalnya melihat menjadi orang yang melihat, memukul orang yang memukul. Jadi intinya isim fa'il adalah pelakunya. Contoh tadi adalah melihat, isim fa'ilnya orang yang melihat. Memukul, isim fa'ilnya orang yang memukul. Membuka, isim fa'ilnya orang yang membuka, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat isim fa'il dalam bahasa Arab? Yang pertama, cara membuat isim fa'il jika fi'ilnya dari fi'il sulasi mujarrad. Jadi fi'il madinya sulasi mujarrad atau kata kerja 3 huruf asli semua, maka isim fa'ilnya mengikuti wazan atau pola fa'ilun dari fi'il madinya. Perhatikan contoh berikut. Jadi kalau kata kerjanya adalah kata kerja fi'il sulasi mujarrad atau kata kerja 3 huruf, maka isim fa'ilnya adalah mengikuti pola fa'ilun. Fa'ala fa'ilun. Ya. Misalnya kata doroba. Doroba artinya memukul. Jika dirubah ke isim fa'il maka mengikuti wazan fa'ilun, maka doroba menjadi doribun, ya, mengikuti wazan fa'ilun dari segi harakatnya maupun huruf tambahannya. Doroba doribun, menjadi orang yang memukul. Nasara menolong, isim fa'ilnya nasirun, mengikuti wazan fa'ilun. Nasirun artinya orang yang menolong atau pelaku. Misal berikutnya, qara'a, isim fa'ilnya qari'un. Kataba katibun. Ya, kita baca dari atas. Fa'ala, isim fa'ilnya fa'ilun. Dzaraba dzaribun. Nasara nasirun. Qara'a qari'un. Kataba katibun. Bisa ya cara merubahnya mengikuti wazan atau pola fa'ilun. Ya, sebagai gambaran kita berikan contoh yang lain, misalnya fataha fatihun, jalasa jalisun, dakhala dakhilun, kharaja kharijun, dzaraba dzaribun, nasara nasirun, qara'a qari'un, kataba katibun. Jadi mengikuti wazan fa'ilun, ya. Doroba memukul, doribun orang yang memukul, nasara menolong, nasirun orang yang menolong, qara'a membaca, qari'un orang yang membaca, kataba menulis, katibun orang yang menulis. Jadi orang yang melakukan suatu pekerjaan disebut dengan isim fa'il, ya. Nah, kemudian setelah bisa merubah dengan menjadi isim fa'il, tinggal kita rubah menjadi mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan. Jadi misalnya fa'ilun orang yang melakukan satu orang, ya. Fa'ilun orang yang melakukan. Kalau dua, fa'ilani banyak, fa'iluna satu perempuan, fa'ilatun dua perempuan, fa'ilatani banyak perempuan, fa'ilatun.
Jadi mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan sudah kita bahas pada pembahasan di awal. Ya, tinggal kita ulang ya, atau kita rubah untuk bentuk isim yang lain. Nah, supaya lebih detail kita berikan gambarannya satu persatu. Misalnya tadi yang pertama, fa'ala, melakukan. Isim fa'ilnya fa'ilun, yang melakukan, atau bisa diartikan orang yang melakukan. Kita rubah ke mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan. Fa'ilun, satu laki-laki. Fa'ilani, dua laki-laki. Fa'iluna, banyak laki-laki yang melakukan. Perempuan, fa'ilatun, satu perempuan. Fa'ilatani, dua perempuan. Fa'ilatun, banyak perempuan yang melakukan. Contoh fi'il madhi berikutnya, dharaba, memukul. Isim fa'ilnya dharibun, yang memukul. Dharibun itu yang memukul satu orang. Kalau musanna dharibani, jamaknya dharibuna. Satu perempuan dharibatun, dua perempuan dharibatani, banyak perempuan dharibatun. Jadi kalau diartikan, dharibun, satu orang yang memukul. Dharibani, dua orang laki-laki yang memukul. Dharibuna, banyak laki-laki yang memukul. Dharibatun, satu perempuan atau satu orang perempuan yang memukul. Dharibatani, dua orang perempuan yang memukul. Dharibatun, banyak perempuan yang memukul, atau biasa diartikan sebagai pemukulnya atau pelakunya. Contoh berikutnya, fi'il madinya nasara, menolong. Isim fa'ilnya nasirun, yang menolong, atau bisa diartikan orang yang menolong, atau sebagai pelakunya penolong. Nasirun, ya, satu penolong. Nasirun, satu penolong laki-laki. Kalau dua, nasironi, dua penolong laki-laki. Nasiruna, banyak penolong laki-laki. Jika perempuan, nasiratun, satu penolong perempuan. Nasiratani, dua penolong perempuan. Nasiratun, banyak penolong perempuan. Bisa difahami ya bagaimana merubah ya kata kerja fi'il madhi 3 huruf menjadi isim fa'ilnya. Ya, jadi isim fa'il kata kerja 3 huruf mengikuti wazan atau pola fa'ilun. Nah, sekarang bagaimana kalau fi'il sulasinya sulasi mazid atau kata kerja 3 huruf yang ada huruf tambahannya, ya. Maka cara merubahnya, yang pertama berangkat dari fi'il mudhari'nya. Jadi bukan dari fi'il madhinya, tetapi berangkat dari fi'il mudhari'nya. Yang kedua, huruf mudhara'ahnya diganti dengan mim yang di dhammah. Yang ketiga, huruf sebelum akhir di kasroh. Dan yang keempat, harokat yang lain tetap. Perhatikan contoh berikut. Pertama, qatala yuqatilu. Ini wazannya adalah fa'ala. Fa'ala berarti kata kerja 3 plus 1 tambahannya alif. Qatala yuqatilu berarti termasuk kata kerja 3 huruf plus 1. Maka cara merubah menjadi isim fa'ilnya berawal atau dimulai dari fi'il mudhari'nya, yuqatilunya dari sini. Nah, kemudian huruf mudhara'ahnya ya diganti dengan mim yang di dhammah, berarti menjadi mu, ya. Ya-nya diganti dengan mim. Nah, huruf sebelum terakhir di kasroh dan terakhir di dhammatain. Ya, qatala yuqatilu dari sini menjadi muqatilun. Huruf mudhara'ahnya diganti mim sebelum akhir di kasroh dan terakhir dhammatain. Ya, yang lainnya tetap tidak berubah. Qatala yuqatilu menjadi muqatilun. Qatala yuqatilu perang, muqatilun orang yang berperang. Contoh berikutnya, awana yu'awinu. Berarti ini ada 4 huruf, yakni 3 plus 1 tambahnya alif.
awana yu'awinu, maka kita awali ya perubahan isim fa'il dari mudhari'nya. Yang pertama diganti dengan mim yang di dhammah, sebelum akhir di kasroh, dan terakhir dhammatain. Yang lainnya tidak berubah. Awana yu'awinu, isim fa'ilnya mu'awinun ya. Nah, dari awana yu'awinu, tolong. Kalau mu'awinun, orang yang menolong. Istaghfara yastaghfiru, minta ampun. Nah, istaghfara ini ada 6 huruf, 3 huruf asli dan 3 huruf tambahan. Kata kerja 3 plus 3. Ingat, istaghfara wazannya adalah istaf'ala. Kata kerja 3 plus 3. Istaghfara yastaghfiru. Nah, jika dirubah menjadi isim fa'il atau pelakunya menjadi mustaghfirun, huruf mudhari'ahnya diganti dengan mim ya, huruf sebelum terakhir di kasroh dan terakhir di dhammatain. Istaghfara yastaghfiru, isim fa'ilnya mustaghfirun. Nah, kemudian tafakkara yatafakkaru, berpikir. Tafakkara, nah ini termasuk kata kerja lebih dari 3 huruf, yakni 3 huruf plus 2. Tambahnya adalah ta dan kaf. Ya, tafakkara wazannya tafa'ala. Tafakkara yatafakkaru. Nah, jika dirubah ke isim fa'il menjadi mutafakkirun, huruf mudhari'ahnya diganti mim yang di dhammah ya, sebelum akhir di kasroh dan terakhir dhammatain karena tidak pakai alif lam. Ya, tafakkara yatafakkaru, maka isim fa'ilnya mutafakkirun. Tafakkara yatafakkaru, berpikir. Isim fa'ilnya mutafakkirun, orang yang berpikir. Kemudian contoh yang terakhir, qabbala yuqabbilu, mencium. Qabbala wazannya fa'ala, berarti kata kerja 3 plus 1 ya, huruf tambahannya ada ba. Qabbala yuqabbilu, maka isim fa'ilnya adalah muqabbilun. Caranya, huruf mudhari'ahnya jadi ya-nya ini diganti dengan mim yang di dhammah, huruf sebelum terakhir di kasroh dan terakhir dhammatain ya. Qabbala yuqabbilu, mencium, isim fa'ilnya muqabbilun, orang yang mencium. Bisa ya. Jadi cara merubah untuk kata kerja 3 huruf lebih ya, yakni sulasi mazid, maka perubahannya huruf mudhari'ahnya diganti mim yang di dhammah, sebelum akhir di kasroh dan terakhir dhammatain ya. Secara intinya harakat dhammah. Nah, kemudian jika sudah, tinggal merubah ke bentuk mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan sebagaimana contoh awal tadi. Misalnya kata muqatilun, 1 orang yang berperang. Nah, kalau dirubah 2 menjadi muqatilani ya, jika banyak muqatiluna. Jika 1 perempuan, muqatilatun. Jika 2, muqatilatani. Jika banyak, muqatilatun. Nah, nanti yang lainnya juga sama cara merubahnya. Jadi kalau musanna laki-laki ani, jamak laki-laki una. Nah, ya, begitu pula yang perempuan ya. Kalau musanna perempuan ani, kalau jamaknya atun, muqatilatun. Nah, supaya lebih detail kita berikan gambaran secara rinci. Misalnya dari kata qatala, berperang, fi'il mudhari'nya yuqatilu, maka isim fa'ilnya muqatilun, huruf mudhari'ahnya diganti dengan mim yang di dhammah, sebelum terakhir di kasroh dan terakhir dhammatain, tetap tidak berubah untuk harakat yang lain. Qatala yuqatilu, isim fa'ilnya muqatilun. Kita rubah ke mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan. Jika dirubah ke 1 laki-laki tetap muqatilun. Jika 2, muqatilani. Jika banyak, muqatiluna. Jika 1 perempuan, muqatilatun. 2 perempuan, muqatilatani. Jika banyak, muqatilatun. Ingat ya, pelajaran mufrad musanna jamak mudzakkar dan muannas sudah kita bahas di pembelajaran awal.
Contoh berikutnya, kata istaghfara. Istaghfara, minta ampun. Fi'il mudhari'nya yastaghfiru. Istaghfara yastaghfiru. Maka isim fa'ilnya mustaghfirun. Huruf mudhari'ahnya diganti dengan mim yang dhammah. Ya. Jadi ya-nya diganti dengan mim yang di dhammah, huruf sebelum terakhir di kasroh dan yang terakhir dhammatain. Ya. Istaghfara yastaghfiru, isim fa'ilnya mustaghfirun. Sekarang kita rubah ke mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan. Mustaghfirun, satu laki-laki. Jika dua, mustaghfirani. Jika banyak, mustaghfiruna. Jika perempuan, mustaghfiratun. Dua perempuan, mustaghfiratani. Jika banyak, mustaghfiratun. Bisa difahami ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Qabbala yuqabbilu. Qabbala artinya mencium. Fi'il mudhari'nya yuqabbilu. Nah, karena dia kata kerja 3 huruf lebih, maka perubahan isim fa'ilnya ya berawal dari mudhari'nya. Kemudian perubahannya menjadi muqabbilun. Qabbala yuqabbilu, isim fa'ilnya muqabbilun. Huruf mudhari'ahnya diganti dengan mim yang di dhammah, sebelum terakhir di kasroh dan terakhir dhammatain. Ya, harokat yang lain tetap. Qabbala yuqabbilu, isim fa'ilnya muqabbilun. Kita rubah ke mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan. Muqabbilun, satu laki-laki yang mencium. Muqabbilani, dua laki-laki. Jika banyak, muqabbiluna. Jika satu perempuan, muqabbilatun. Jika dua perempuan, muqabbilatani. Jika banyak, muqabbilatun. Bisa ya. Jadi bagaimana merubah isim menjadi isim fa'il, fi'il sulasi mujarrad atau kata kerja 3 huruf asli semua. Dan yang kedua, fi'il sulasi mazid atau kata kerja 3 huruf yang ada huruf tambahannya. Ya. Sekarang kita ke tugas praktik untuk menguji pemahaman kita. Ya, caranya silahkan rubah kata kerja berikut menjadi isim fa'il. Ingat, yang dirubah ini semua adalah kata kerja fi'il sulasi mujarrad atau kata kerja 3 huruf semua. Oke ya, maka merubahnya mengikuti wazan apa tadi? Fa'ilun. Fa'ala fa'ilun. Contohnya nadhara nadhirun, mengikuti wazan fa'ilun. Nah, coba rubah kata berikutnya. Kataba, isim fa'ilnya apa? Jalasa, dakhala, sajada, fataha, sami'a, raja'a. Silakan rubah semua kata tersebut menjadi isim fa'il. Ini khusus yang kata kerja 3 huruf. Selamat mencoba. Silakan di pause terlebih dahulu. Tugas yang kedua adalah kata kerja 3 huruf lebih, yakni sulasi mazid. Jadi contoh cara merubah menjadi isim fa'il tadi sudah kita jelaskan pada sisi yang kedua. Contoh dalam tugas ini adalah kata akrama, fi'il mudhari'nya yukrimu, maka isim fa'ilnya mukrimun. Jadi huruf mudhari'ahnya diganti dengan mim yang di dhammah, sebelum terakhir di kasroh dan yang terakhir dhammatain. Akrama yukrimu, isim fa'ilnya mukrimun. Nah, berikutnya silakan dirubah ke isim fa'il. Nawwara yunawwiru, isim fa'ilnya apa? Asyrafa yusyrifu, adha'a yudhi'u, sallama yusallimu, iqtasada yaqtasidu, ishtahara yashtahiru, istaghfara yastaghfiru. Silahkan ubah ke semua kalimat kata tersebut menjadi isim fa'il. Silahkan di pause terlebih dahulu dan coba kerjakan. Sekarang kita lakukan uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim atau dal yang paling tepat. Soal yang pertama, kata berikut mana yang termasuk isim fa'il? Alif jalasa, ba yajlisu, jim
jalisun, dal ijlis. Pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, kata berikut mana yang termasuk isim fa'il? Alif, awana, ba, muawinun, jim, yuawinu, dal awin. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, arti kata dari jalisun adalah alif, telah duduk, ba, orang yang duduk, jim, sedang duduk, dal, duduklah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, arti kata dari mustaghfirun adalah alif, minta ampun, ba, ampunan, jim, orang yang minta ampun, dal, sedang minta ampun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, orang yang memukul bahasa Arabnya adalah alif, dhoroba, ba, yadribu, jim, dharibun, dal, madrubun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, orang yang berpikir bahasa Arabnya adalah alif, tafakkaro, ba, yatafakkaru, jim, mutafakkirun, dal, tafakkar. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, kata dakhala jika dirubah ke isim fa'il menjadi alif, dakhilun, ba, yadkhulu, jim, udkhul, dal, madkhulun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, kata sa'ada jika dirubah ke isim fa'il menjadi alif, yusa'idu, ba, musa'idun, jim, sa'id, dal, sa'ada. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, kata dhahaba jika dirubah ke isim fa'il menjadi alif, yadhabu, ba, dhahibun, jim, idhab, dal, madhaban. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, kalimat berikut mana yang ada isim fa'ilnya? Alif, qara'a Muhammadun al-Qur'ana, ba, dakhala katibun ilal fasli, jim, al-qalamu fil jaybi, dal, dakhaltu ilal fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.